ilmu tersebut sumbernya itu dari mana. Oleh karenanya, kalau kita ingin selamat di akhir zaman seperti sekarang ini, maka kita kembali kepada pesan-pesan Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bukan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya, dan itu pun juga diperbincangkan tentang kekuatan hadisnya oleh para ulama. Sedangkan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sudah jelas disepakati oleh para ulama, ini hadis sahih, di mana Nabi SAW bersabda, "Innama ana mru'un magbud." Aku ini adalah manusia biasa yang mungkin sebentar lagi akan meninggal. Yushiku an ya'ti rasul rabbi faujib. Mungkin sebentar lagi akan datang utusan Tuhanku untuk menjemput ajalku, dan aku mengiyakan permintaannya. Wa ana tarikum fikum asaqalin ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Dan aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Maka di saat itulah kemudian Nabi SAW berkata, meneruskan pesannya beliau dengan kitab Allah fihi nur wal huda fastamsiku bihi. Yang pertama adalah kitab Allah. Di situ ada petunjuk, di situ ada cahaya. Berpegang teguhlah kalian pada kitab Allah. Lalu kemudian wa itrati ahli baiti, dan keluargaku, keturunanku. Kenapa Nabi SAW itu memberikan acuan, perintah, himbauan untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan keluarga Nabi? Berbeda dengan hadis yang lebih masyhur, padahal bukan lebih kuat derajat hadisnya, yaitu kitabullah wa sunnati. Itu kitabullah wa sunnati itu adalah riwayat Imam Hakim, dan itu pun masih ada pembincangan di antara ulama terkait dengan derajat hadis itu. Tapi yang ini tidak. Jangan kita katakan, wah itu hadisnya orang Syiah, berarti Nabi SAW katakan itu sebelum adanya orang Syiah. Itu hadis Nabi SAW katakan pada zaman Nabi, bukan setelah Nabi meninggal, di zamannya Nabi. Nah, kenapa Nabi SAW mengatakan demikian? Dengarkan rahasianya. Karena zuriat Nabi adanya hingga sekarang ini merupakan rahmat tersendiri bagi umat ini yang diusahakan dan diupayakan oleh Nabi Muhammad SAW. Adanya mereka rahmat bagi umat ini. Karena apa? Karena mereka itu kemuliaannya bukan karena mereka, karena Nabi Muhammad. Mereka itu menjadi rahmat bukan karena mereka, bukan karena Nabi Muhammad. Mereka itu dikatakan Nabi Muhammad, ahlu baiti amanun li ahli al-ardi kan nujumi amanun li ahli sama. Keluargaku itu adalah sebagai juru aman di muka bumi ini, sebagaimana bintang gemintang menjadi juru aman bagi penghuni langit. Itu bukan begitu saja karena mereka, tidak, tapi karena Nabi Muhammad. Permintaan Nabi Muhammad, usaha dan upaya Nabi Muhammad dijawab oleh Allah Ta'ala melalui para zuriat Nabi ini. Sehingga di mana mereka berada ada keamanan di situ. Rahasianya, dengarkan baik-baik, karena mereka itu para zuriat Nabi sudah terproteksi dengan doanya Nabi Muhammad SAW. Di mana di antara doanya Nabi Muhammad SAW untuk anak keturunannya, anak cucunya adalah Allahumma ij'alhum mafatihar rahmah waj'al alsinatahum ma'adinal hikmah. Ya Allah, jadikanlah dimanapun mereka berada menjadi kunci-kunci turunnya rahmat, dan jadikanlah ya Allah lidah-lidah mereka sebagai sumber-sumber mutiara hikmah. Fa innahum la yudkhilukum fi babi dulalah wa lam yukhrijukum an babi huda. Karena mereka berarti tiga orang bahasa sedikit. Mereka tidak akan memasukkan kalian ke dalam pintu kesesatan dan tidak akan mengeluarkan kalian daripada pintu kebenaran. Silahkan cari tiga habaib yang sama jobnya, bukan beda, sama alimnya, sama fakihnya, sama da'inya, ya. Kemudian tiga-tiganya kita sogok dengan uang sebesar apapun. Tiga-tiganya kemudian merestui, mengatakan yang haram halal atau yang halal haram, tidak akan kita dapatkan. Kenapa? Mereka sudah terproteksi dengan doanya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita berbicara tentang proteksi, maka tinggal kita bertanya, kira-kira doanya Nabi dikabulkan apa tidak? Jawabannya apa? Kira-kira, apa pasti? Nabi SAW berdoa, Allah kabulkan apa tidak? Pasti apa? Kira-kira. Itulah makanya para ulama katakan mereka itu terproteksi dari doanya Nabi. Berpegang teguhlah
dengan semua thariqah, semua madhab, semua perkumpulan dan lain sebagainya. Yang di situ ada ahlul bait, di situ ada habaib, di situ ada zuriat Nabi Muhammad SAW. Kiai yang cinta kepada habaib, kiai yang belajar pada habaib, kiai yang mengatakan pada zuriat Nabi sebagai habaib, yang mengakui adanya zuriat Nabi, yang semacam itu ikuti. Itulah maksudnya Nabi SAW bersabda, ahlu baiti mathalu ahli baiti kamathali safinati Nuh, man raqib najah wa man lam yarkab gharq. Perumpamaan keluargaku ini sama seperti perumpamaan perahunya Nabi Nuh. Yang naik ke atas, yang naik ke dalamnya atau yang mengikuti mereka selamat, yang tidak mengikuti mereka tenggelam. Nah, oleh karenanya Nabi SAW kemudian di akhir hadis itu mengatakan, "Uzakirukumullah fi ahli baiti, uzakirukumullah fi ahli baiti, uzakirukumullah fi ahli baiti." Hati-hati, aku ingatkan kalian dengan nama Allah kepada terkait dan keluargaku. Ayo, oleh karenanya jadikan kita sebagai mencintai zuriat Nabi, bukan karena mereka, tapi karena Nabi Muhammad. Karena perintah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang merintahkan kita untuk cinta pada mereka. Bahkan Allah yang merintahkan untuk kita cinta kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Dengan dasar dalam Al-Quran sebutkan, "Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba." Nabi Muhammad bahkan disuruh, diperintahkan untuk, dipaksa untuk mengatakan, katakan wahai Muhammad, aku tidak minta balasan kepada kalian wahai umatku, kecuali cintailah keluargaku. Allah Ta'ala, Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Ahibbullah lima yaghdukum min ni'ami wa ahibbuni lihubbillah wa ahibbu ahla baiti lihubbi." Cintailah Allah karena Allah lah yang memberikan semuanya. Yang kita rasakan nikmat, yang kita rasakan membahagiakan, itu dari Allah. Dan cintailah aku karena cinta kalian kepada Allah, serta cintailah keluargaku karena cinta kalian kepada aku. Kalau cinta kepada Nabi Muhammad, cintailah keluarganya. Cinta, kalau sudah kita cinta, kita akan mengikuti. Kalau sudah kita cinta, kita tidak akan menentang. Kalau sudah kita cinta, kita akan masuk ke dalam golongannya. Itulah harapannya Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan begitu berarti tidak ada lagi syubhat. Insya Allah kalau kita mengikuti ajaran yang di situ ada zuriat Nabi SAW, ada ulama dari kalangan zuriat Nabi SAW, disitulah insya Allah kita akan selamat. Alhamdulillah, kalau seumpama kita mau ikuti seperti siapa? Ya Habib Umar bin Hafid, Habib Salim Syadzili, Abu Yasir Muhammad al-Maliki, Habib Zain bin Ibrahim Suwaid, dan lain-lainnya, para habaib, guru-gurunya para habaib yang bertebaran di Indonesia. Mereka itu adalah mereka yang dimasukkan oleh Nabi SAW di dalam Safinah. Semoga kita termasuk yang selamat daripada segala macamnya syubhat, apalagi sesuatu yang diharamkan, jelas-jelas diharamkan oleh Allah Ta'ala, dan semoga kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.